Pemirsa, Satgas Pangan Polri mengungkap kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Tangerang yang merugikan negara sebesar 30 miliar rupiah. Dalam melancarkan aksinya, dua tersangka yang diringkus memalsukan data penerima pupuk bersubsidi, kemudian menjualnya kepada kios-kios pupuk. Kasus ini bermula dari adanya laporan dari para petani di kawasan Tangerang, Banten, bahwa adanya penyalahgunaan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Satgas Pangan kemudian bergerak cepat, dua pelaku terbukti menjual pupuk subsidi dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Kedua tersangka sudah melakukan kegiatan ini sejak tahun 2020 dan menjual tak kurang dari 500 ton pupuk bersubsidi. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, pelaku menggunakan daftar penerima fiktif dan tersangka telah merugikan negara sebesar 30 miliar rupiah. Satu, mereka yang saat ini memberikan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Ditbideksus, Pak Wadir, juga kebetulan Wakil Satgas Pangan dengan seluruh tim yang ada dipimpin oleh Subsatgas Gakum, ini sudah melakukan penindakan, ya, penindakan dengan modus tadi memalsukan data, ya, atau membuat data fiktif penerima pupuk bersubsidi tadi untuk dijual ke tempat lain. Ya, dua tersangka ditangkap karena menyalahgunakan pupuk bersubsidi dan kita menuju ke Mabes Polri. Sudah ada Rizky Darmansyah. Rizky, apa perkembangan terbaru dari sana? Ya, Imran Tajudin dan juga pemirsa, Satgas Pangan Polri berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten yang merugikan negara 30 miliar rupiah. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat dan juga petani yang mengaku tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Polri melalui Satgas Pangan kemudian langsung melakukan penelusuran, penyelidikan hingga berhasil mengungkap kasus ini pada Minggu malam kemarin. Disampaikan oleh pihak polisian juga bahwa saat ini masih terus dikembangkan kemungkinan akan ada penambahan jumlah terduga pelaku ataupun tersangka karena diduga ada keterlibatan pihak lain. Dan saat ini kita tahu ada dua tersangka yang telah ditetapkan, yaitu AF dan juga MD yang merupakan oknum pemilik kios pupuk lengkap di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Modus yang dilakukan oleh kedua pelaku ini ialah menyalahgunakan pendistribusian pupuk bersubsidi bermodalkan data IRDKK atau sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Kemudian memasukkan data fiktif, penerima fiktif, bahkan bukan petani. Bahkan ada data dari penerima fiktif ini merupakan orang yang sebenarnya sudah meninggal dunia. Nah, pupuk-pupuk yang didistribusikan ini, dan juga pemirsa, dijual kepada penerima yang seharusnya tidak berhak dengan harga Rp4.000 per kilogram atau di atas HET, harga eceran tertinggi yang seharusnya yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Rp2.250 untuk pupuk urea sendiri. Kedua pelaku diketahui telah melangsungkan aksinya sejak tahun 2020 dan ini berdampak dan juga menyebabkan alokasi pupuk tidak tepat sasaran. Dikatakan oleh pihak polisi yang tadi ancaman hukuman yang bisa dikenakan oleh ataupun kepada kedua orang tersangka ini 6 tahun penjara. Kalau bisa saya bacakan dalam proses penyidikan perkara ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, Imran dan juga pemirsa, antara lain ialah dokumen ERDKK tahun anggaran 2020 hingga 2022, satu bundel dokumen rekap penjualan dan fotokopi KTP petani periode tahun anggaran 2020 hingga tahun 2022, kemudian 5 buku dan kartu tani, serta ada satu buah mesin edisi keluaran Bank BRI, kemudian ada 400 karung pupuk urea bersubsidi dengan berat total 20 ton, kemudian barang bukti lainnya ialah 200 karung pupuk Ponska bersubsidi dengan berat total 10 ton, kemudian ada 30 karung organik bersubsidi berat total 1,5 ton dan uang penjualan pupuk bersubsidi Rp8 juta. Tentunya kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini, penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang seperti dikatakan oleh tadi pihak polisian saat ini terus dikembangkan karena diduga ada keterlibatan pihak lain sehingga dimungkinkan adanya penambahan jumlah terduga pelaku ataupun tersangka. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Mabes Polri. Kita kembalikan kepada Imran di studio. Baik, terima kasih Rizky mengabarkan dari Mabes Polri berkaitan dengan penyelewengan pupuk subsidi, ada kemungkinan tersangka baru. Terima kasih banyak.